Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Najutul Hijri HR dengan NIM S1 S1 23011 dari kelas Ganjil. Di sini saya akan menjelaskan tugas final dari aljabar linear. Terapan aljabar linear pada bidang informatika. Nah, aljabar linear merupakan bagian yang cukup penting dalam komputer. Dari dasar komputer serta berbagai bidang penting dalam matematika digunakan untuk pemrograman komputer. Matematika untuk pemrograman komputer yang dimaksud adalah matematika biner, di mana angkanya hanya 0 dan 1. Nah, sangat penting dalam teknik informatika karena memberikan kerangka kerja matematis dengan vital untuk pemrosesan data, analisis, dan pemodelan. Melalui konsep matriks, vektor, dan operasi-operasi matematika terkait, aljabar linear memungkinkan kita untuk menggambarkan dan menganalisis struktur data dalam sistem komputer secara efisien. Dengan kita menggunakan aljabar linear, kita dapat mengembangkan algoritma-algoritma yang efisien untuk memproses dan menganalisis data, serta memahami prinsip-prinsip dasar di balik teknologi-teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan pemrosesan sinyal. Nah, di sini kita akan membahas jenis-jenis yang terkait. Yang pertama ada grafika komputer. Dalam grafika komputer, aljabar linear biasa digunakan untuk transformasi geometris, semacam translasi, rotasi, dan skala objek dalam grafik komputer. Sebagai contoh, jika kita ingin memvisualisasikan objek 3 dimensi dengan menampilkan berbagai pandangan pada layar video, objek yang ingin kita tampilkan dari sejumlah segmen, jenis, dan garis lurus. Selanjutnya ada pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan. Ilmu komputer mempelajari algoritma, di mana di dalamnya mempelajari banyak mesin seperti regenerasi linear, analisis komponen-komponen utama PCA, dan jaringan saraf tiruan yang bergantung pada aljabar linear. Adapun untuk mempresentasikan dan mengoperasikan data fitur dalam model mesin digunakan vektor dan matriks. Nah, inti dari pelatihan model dalam algoritma adalah optimasinya. Selanjutnya ada pemrosesan citra. Pemrosesan citra yang banyak digunakan pada saat ini adalah pemrosesan gambar digital, di mana tidak hanya sebatas memperbaiki saja atau mengubah ukuran gambar yang diambil dengan kamera yang biasanya diwakili bit-bit tertentu. Suatu citra digital ditampilkan dengan format F, X, Y sama dengan F, N, M, di mana N menunjukkan angka pada baris dengan ketentuan nilai N ditunjukkan dengan X sama dengan 0xN1. Dan M menunjukkan angka pada kolom dengan ketentuan nilai M ditunjukkan dengan Y sama dengan 0fxYL kurang 1. Jadi, bedanya antara N dan M adalah N di mana dia menunjukkan pada garis dan M menunjukkan pada kolom. Selanjutnya ada analisis data dan statistik, di mana analisis data juga sangat berhubungan dengan aljabar linear, karena mereka telah melihat kemungkinan dalam membantu prediksi, mengoptimalkan model, merekayasa fitur, dan memvisualisasikan data. Dengan memanfaatkan kedua dari aljabar linear dan teknik statistik, dapat membantu mengekstrak wawasan dalam pengumpulan data yang lebih kompleks dan lengkap. Dan yang terakhir adalah kriptografi, di mana kriptografi untuk melakukan transformasi pada vektor, tugas kriptografi untuk menampilkan pesan yang ingin dikunci, melakukan transformasi pada vektor, serta mengacak dan menguraikan pesan dengan cara yang sulit diungkapkan oleh siapapun. Baik, di sini kita akan membahas contoh-contoh dari jenis-jenis yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama ada video game. Video game adalah permainan yang melibatkan interaksi dengan user interface untuk menghasilkan umpan balik berupa visualisasi pada perangkat video. Aplikasi banyak beredar di pasaran, mulai yang sederhana 2 dimensi seperti Tetris hingga yang rumit 3 dimensi dan memerlukan resource banyak seperti game sepak bola Winning Eleven dari yang standalone hingga online network seperti Ragnarok. Selanjutnya ada pengenalan wajah.
Pengenalan wajah dalam data gambar untuk mengurangi jumlah piksel tanpa mengurangi kualitas identifikasi. Nah, selanjutnya ada mengakses sebuah jaringan komputer. Maksud dari mengakses sebuah jaringan komputer, di sini ada contoh dari kriptografi. Jika dibilang salah satunya adalah bagaimana untuk mengakses sebuah jaringan komputer, biasanya ada yang harus diverifikasi, seperti memasukkan user dan juga password. User dan password ini termasuk kriptografi. Mengapa? Karena jika ada yang ingin membobol jaringan komputer tersebut, kumpulan data tentang user yang bisa mengakses tersebut akan dienkripsi, sedangkan hacker tidak memiliki kunci tersebut. Dan yang terakhir ada memperbaiki kualitas gambar. Memperbaiki kualitas gambar seperti menghilangkan noise, meningkatkan ketajaman, dan melakukan koreksi warna. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.